Tuh, 2, 3. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Gimana nih kabar dari kalian berdua hari ini? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa aja nih kemarin-kemarin? Kemarin banyak acara. Iya, banyak banget ya. Banyak acara. Rapat. Tidur jam berapa? Kasih tahu nggak ya? Pagi. Pagi. Subuh. Betul. Semangat lah ya. Semangat. Nah, hari ini today kita mau bahas apa? Waktu itu tuh ada yang bilang katanya requestnya tuh gini Cina, Kak boleh nggak sih ngebahas tentang pendidikan seumur hidup, soalnya itu tugas aku katanya. Oh, tugas. Iya Nah, katanya, ya udah. karena boleh. tugas, ayo kita bahas. Ayo kita bahas. Daripada lama-lama terus kita buang-buang waktu, yang bener aja Rugi dong. Nah, di awal ini kita kan bakal bahas pendidikan seumur hidup. Siapa nih yang bakal ngejelasin pengertian pendidikan seumur hidup? Om Ipa. Nah, Ya udah, Aris. sama aku aja. Ya. Oke, basic dulu ke pertama tentang konsep. Kita kan tahu pendidikan seumur hidup itu apa sebenarnya, itu dari situ juga udah tahu sih apa ya. Tapi sebenarnya pendidikan seumur hidup itu ketika kita yakin bahwa apapun yang terjadi, proses yang kita jalanin itu adalah suatu pendidikan yang selalu berlanjut, continue dari awal kita lahir sampai juga kita meninggal, dan itu tuh nggak ada batasan apapun buat dapetin pendidikan itu. Nah, itulah yang disebut dengan pendidikan seumur hidup. Ada beberapa filosofi, tapi orang tuh kadang statement itu gini loh, kayak kamu tuh orangnya nggak berpendidikan gitu. Wah, Baik banget nggak sih itu? nggak boleh Salah gitu. sih. Kalau kita ngebahas tentang pendidikan seumur hidup itu berarti bukan hanya tentang pendidikan formal doang. Tapi apa kan banyak kan pendidikan tuh? Oh, aku tahu. Apa coba? Ada non formal, informal. Nah, kan itu kan banyak, berarti artinya walaupun dia nggak sekolah mungkin karena keterbatasan finansial atau apapun itu ya, itu tuh orang tuh sebenarnya berpendidikan. Kalau nggak mungkin dong orang bisa tahu cara jalan, cara ngobrol. Orang kan kalau interaksi sama orang lain juga kan dia belajar juga kan buat gimana caranya supaya penyampaiannya itu nyampe gitu ya informasinya. Terus juga nggak mungkin deh dia juga kayak nggak bisa mengungkapkan kalau dia tuh lapar loh. Kalau nggak berarti itu nggak mungkin sih kalau gitu. Nah, ada beberapa makna pendidikan seumur hidup yang kita bisa tinjau dari 6 perspektif. Yang pertama ada dari perspektif filosofis. Nah, itu tuh kita tahu bahwa manusia itu kan makhluk yang hakikatnya itu adalah individual, sosial, susila, dan juga hakikatnya itu makhluk yang berbudayaan, berkeagamaan. Nah, kan kita tahu manusia itu ada individual dan juga sosial. Individualnya kita tuh nggak bisa ngebedain, nggak bisa memisahkan yang mana antara psikis dan juga fisiknya kita, terus juga jasmani rohaninya. Kalau sosialnya itu kita tuh kan tahu kalau misalkan kita nih kalau ngobrol kayak gini, kamu bisa mempengaruhi aku bisa mempengaruhi kamu, aku bisa mempengaruhi diri aku sendiri. Oleh karena itu filosofisnya kita itu manusia itu sebagai makhluk yang dapat dididik, terdidik, dan juga bisa mendidik orang lain gitu. Terus yang kedua ada dari perspektif potensialis dan idealis. Nah, ini tuh semua orang tuh punya potensi tersendiri, dan itu tuh walaupun kita mungkin semuanya nggak tahu, tapi itu tuh ternyata bisa kita tahu melalui pendidikan yang secara tidak langsung selalu berjalan. Nah, itu tuh yang mendasari maksud dari pendidikan seumur hidup. Terus yang ketiga ada perspektif dari ekonomi. Nah, perspektif ekonomi ini tuh yang ngebuat kita tuh keluar dari zona kebodohan, keterbelakangan, keterbengkalaian yang ngebuat kita miskin. Miskin itu apa? Miskin tuh misalnya miskin dari pengetahuannya ataupun ekonominya, ilmu kayak finansialnya. Dan ini tuh yang pendidikan itu yang ngebuat kita itu lebih produktif dan juga mau untuk mengembangkan dan juga menjaga apa yang kita punya. Contohnya kayak kita mendidik anak-anak kita supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Terus ada perspektif dari sosiologis. Nah, ini tuh kita kan tahu kalau di Indonesia itu banyak sekali pendidikan yang belum merata nih. Banyak anak-anak yang nggak sekolah mungkin karena finansialnya atau mungkin karena orang tuanya itu tidak menggubris tentang urgensi pendidikan itu, padahal itu penting banget kan ya buat kehidupan anaknya itu kan. Nah, dari situ kita tahu dari sebelumnya bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang sekolah di kampus, sekolah di SMP, SMA kayak gitu, bukan hanya tentang akademiknya aja, bukan tentang hanya pembelajaran yang ada di sekolah, tapi juga di luar itu sampai ke hal-hal yang kayak gini tuh doang tuh sebenarnya adalah pendidikan. Nah, itulah kenapa maksud dari pendidikan seumur hidup di perspektif sosiologis. Terus yang kelima ada dari perspektif teknologi. Kita kan hidup di era antara globalisasi dan juga abad informasi kan. Banyak sekali pengetahuan dan juga teknologi itu bersatu, berkembang pesat.
akhirnya berpengaruh pada pendidikan. Nah, pendidikan inilah yang bisa berimpact pada pendidikan seumur hidup. Oleh karena itu, buat teknologi ini sendiri gimana sih caranya supaya dia tuh yang ngebuat urgensi sendiri. Kenapa sih pendidikan seumur hidup tuh penting banget gitu. Terus yang keenam ada dari perspektif pedagogik. Dari perspektif ini tuh dari perkembangan pesat dari pengetahuan dan pendidikan teknologi itu tuh yang ngebuat munculin yang namanya hambatan dan juga peluang-peluang. Nah, di pedagogik ini tuh lah membahas gimana sih upayanya supaya pendidikan ini tuh bisa memanfaatkan peluang yang ada dan juga bisa menanggulangi